Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Pembadu, baik rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syariatullah Al-Khalidah, ya. Karya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di pertemuan yang ke-8, ya. Dan ini sebetulnya adalah pertemuan yang terakhir dari insya Allah, ya, dari pembacaan kitab ini, karena ini sebetulnya yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah penghujung, ya, penghujung dari pembahasan yang ada di dalam kitab ini, ya, dari dalam kitab Syariatullah Al-Khalidah, atau syariahnya Allah yang akan terus eksis, yang akan terus relevan, ya, selama-lamanya, ya. Syariat itu akan tetap akan tetap relevan. Syariat itu akan tetap kekal, ya, akan tetap langgeng sampai hari kiamat, ya. Dan kitab ini dengan subjudul yaitu Dirasah fi Tarikh Tasyri'il Ahkam wa Madzabihi bil Fuqaha al-A'lam, yaitu kajian mengenai sejarah dari secara kronologis, ya, proses diturunkannya syariat, ya. Kita kemarin sudah membahas, ya, bagaimana kronologi diturunkannya sholat misalnya, ya, kemudian wudhu, haji, dan seterusnya. Yang syariat-syariat ini diturunkan secara gradual, ya, secara bertahap. Ada kronologinya. Kemudian juga adalah wa madzahib al-fuqaha al-a'lam, ya, yaitu terkait dengan mazhab-mazhab. Kita sudah membahas dari awal mulai urgensi fikih, ya, bahwa fikih ini adalah salah satu hal yang penting dipelajari oleh umat Islam, ya. Kalau dalam beberapa ulama menuliskan bahwa yang disebut dengan ilmu syariat, ya, itu ada 3 sebetulnya, yaitu pertama adalah tafsir, kedua hadis, dan yang ketiga adalah ilmu fikih. Kenapa fikih ini penting? Karena fikih ini adalah yang menuntun keabsahan, ya, yang menuntun keabsahan ibadah kita. Fikih ini yang mengajarkan kepada kita tentang hukum halal dan haram. Fikihlah yang mengatur ketertiban, ya, dan ketertiban dan aturan hidup seorang muslim, dari mulai tidur sampai dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ya. Ini fikih, ya. Begitu penting posisinya di dalam syariat Islam, ya. Kemudian kita juga sudah bahas pada pembahasan yang lalu terkait dengan sumber-sumber fikih, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, dan juga adalah ijma dan qiyas, ya. Kemudian secara kronologis dari kitab ini kita sudah, ya, mendapatkan penjelasan tentang proses diturunkannya syariat, ya. Mulai dari sholat 5 waktu, sholat Jumat, khutbah, azan, hukum pernikahan, kemudian puasa, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kurban, dan seterusnya, sampai dengan persoalan-persoalan muamalah. Kita juga sudah mendapatkan penjelasan dari kitab ini mengenai bagaimana perkembangan fikih di masa awal, di masa Nabi masih ada, ya, di tengah-tengah para sahabat. Kemudian perkembangan fikih di masa Khulafaur Rasyidun, di masa tabi'in senior, di masa tabi'in yang junior, dan seterusnya. Itu begitu juga tentang para qadhi, ya, dan para ulama yang pernah lahir
dari umat ini, termasuk bagaimana peran para istri-istri Nabi ya di dalam proses penyebaran hukum-hukum fikih ya dan yang lain-lain. Nah, setelah ada pembahasan soal bagaimana sahabat, tabi'in, baik para ulamanya maupun para qadhi, para pemutus ya, hakim yang memutuskan suatu persoalan hukum, kemudian kita juga kemarin diberikan penjelasan terkait dengan sejarah munculnya mazhab. Kenapa mazhab-mazhab itu lahir ya? Kenapa ada mazhab-mazhab di dalam fikih ini? Gitu. Yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Sejarah kemunculannya pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Yang mazhab ini sebetulnya jumlahnya juga cukup banyak. Disebutkan di dalam kitab ini, mazhab fikih itu yang tercatat itu jumlahnya ada 17. Ya. Ada mazhabnya Ali bin Husain ya, bin Imam Ali. Kemudian ada mazhabnya Hasan al-Basri. Ada mazhabnya Imam Ja'far as-Shadiq. Ada mazhabnya Abu Hanifah. Ya. Ada mazhabnya Imam Auza'i. Ada mazhabnya Sufyan Tsauri. Ada mazhabnya Imam Malik. Ya. Kemudian juga ada mazhabnya Sufyan ibn Uyainah. Dan insya Allah malam hari ini kita akan membahas mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kita sudah membahas 11 ya. 11 dari 17 mazhab, imam mazhab yang ada di dalam fikih yang tercatat ya. Nah, sekarang kita akan membahas Imam Syafi'i. Meskipun mungkin yang kita kenal mazhab-mazhab ini, yang kita kenal hari ini di dunia Islam itu ada 4 ya, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tetapi di awal sejarahnya itu sebetulnya mazhab-mazhab ini ternyata cukup banyak ya, ada 17. Ya, sebagian masih ada pengikutnya dan sebagian yang lain itu sudah hilang ya. Hilang karena tidak ada muridnya lagi yang meneruskan ajaran dari mazhab-mazhab tersebut. Ya, misalnya seperti mazhabnya Imam Hasan al-Basri atau mazhabnya Imam Auza'i ya, misalnya gitu. Tapi sekarang yang besar, yang jelas itu adalah mazhab 4 itu yang dianut oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Itu. Ada gerakan anti mazhab itu ya baru akhir-akhir ini saja. Ya dari ya dari sekelompok kecil lah umat Islam. Tetapi sebetulnya mayoritas umat Islam di seluruh dunia itu mengikuti mazhab. Ya. Di daerah Turki misalnya, sebagian Syria, Lebanon, itu mazhabnya Hanafi. Ya. Banyak mazhab Hanafi. Saya pernah ke Turki dan kemudian dulu saya juga pernah hidup di Suriah. Ya. Itu saya merasakan bagaimana orang beribadah menggunakan mazhab Hanafi. Di Afrika Utara, di sebagian Saudi, ya, banyak kan di Afrika itu menganut mazhabnya Imam Maliki. Nah, kemudian di Saudi itu banyak orang menganut mazhab Hambali, ya. Dan di Asia Tenggara, ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan negara-negara yang lain, termasuk negara-negara di Asia Selatan. Asia Selatan itu mencakup India, Uzbekistan, dan negara-negara yang lain, itu mayoritas mazhabnya adalah Syafi'i. Ya. Jadi beragama dengan mengikuti mazhab, taklid kepada mazhab, itu sebetulnya adalah cara beragama yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam. Ya. Jadi kita tidak usah terpengaruh kalau ada orang-orang yang hari ini mengkampanyekan anti terhadap mazhab. Ya. Guru saya, Syekh Said Ramadan Al-Buti itu sampai menulis kitab. Nanti teman-teman bisa baca kitab itu. Saya kira itu salah satu kitab yang penting. Yaitu Ala Madhabiyah Akhtaru Bid'atin
Tuhadidu Syariah Al-Islamiyah. Jadi guru saya menulis kitab itu ya, menyoroti fenomena anti madhab. Kan sekarang ini kan ada yang mempropagandakan lah, mengatakan nggak usah madhab-madhaban gitu. Padahal penting kita ini mengikuti jalan pemikiran yang memang sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama yang memang kompeten, yang mempunyai kemampuan ijtihad secara mutlak, ya, jauh di atas kemampuan kebanyakan umat Islam. Karena imam-imam mujtahid ini, imam-imam mazhab ini adalah orang-orang yang memang punya kemampuan luar biasa dalam hal menggali hukum-hukum fikih, hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Baik, sekarang kita buka di halaman 233 ya. Kita sekali lagi kita sudah bahas banyak. Kita sudah bahas 11 imam mazhab dari jumlah keseluruhan 17. Dan malam hari ini kita mulai pembahasan dari Imam Syafi'i. Ini adalah Asani Asyar Al-Imam Syafi'i. Wahwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas. Ya. Yang imam madhab yang ke-12. Yang diterangkan di dalam kitab ini adalah Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i ini adalah bernama asli itu adalah Muhammad bin Idris. Ya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang salah satu mazhab yang paling banyak dianut di seluruh dunia. Ya. Ya, meskipun tadi saya sudah sampaikan bahwa ya di Afrika banyak orang mazhab Maliki, di Turki, Syria, Lebanon, Palestina, dan beberapa wilayah negara lain itu banyak orang menganut mazhab Maliki, Hanafi, ya. Kemudian di daerah Saudi itu banyak orang menganut mazhab Hambali. Tetapi salah satu yang paling besar yang dianggap paling tengah-tengah lah dalam hal bagaimana ketatnya menggunakan. Jadi mazhab seperti mazhab Hambali itu dikenal sebagai mazhab yang cukup ketat di dalam menggunakan asar ya atau nas-nas hadis. Nah, di sisi lain ada mazhab Hanafi yang dianggap sebagai mazhab yang memang sangat besar porsinya dalam menggunakan logika atau ro'yu. Nah, Imam Syafi'i itu adalah dianggap sebagai ulama yang tengah-tengah dalam penggunaan atau dalam keseimbangan antara nas dan qiyas untuk asar dan ro'yu itu. Imam Syafi'i ini adalah tentu salah seorang mujaddid ya, besar, salah satu ulama besar yang pernah dipunyai ya oleh umat ini ya. Nasabnya juga mulia karena beliau ini adalah dari Bani Abdi Manaf ya. Memang bukan keturunan Nabi ya, tetapi beliau itu adalah orang Quraisy yang nasabnya bertemu dengan Nabi di dalam Abdi Manaf. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, di Palestina. Wulida Syafi'i bi Gaza. Gaza itu Palestina. Ya. Kita semua sudah sangat akrab dengan Gaza ini ya. Wilayah yang sampai dengan hari ini diblokade oleh pemerintah Zionis Israel. Gaza ini dikenal sebagai penjara terbesar di dunia karena memang sebetulnya adalah kota, tetapi kota ini diblokade, ditutup, diisolasi, sehingga tidak punya akses keluar. Ini Gaza di Palestina, tempat lahirnya Imam Syafi'i. Dulunya min ardi Syam, dulunya termasuk negara Syam. Jadi Syam itu, kalau kita mendengar Syam, maka yang dimaksud hari ini adalah Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. 4 negara itu yang dulunya menjadi wilayah yang disebut dengan Syam. Ya.
Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. 4 negara itu disebut dengan Syam. Makanya di sini disebut bi Ghazah min ardi Syam. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, masuk wilayah Syam. Ya. Lahirnya tahun 150. Nah, kelahiran Imam Syafi'i ini bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sehingga orang-orang mengatakan mata imamun wa wulida imam. Itu. Satu imam meninggal dan kemudian lahir imam yang baru. Gitu. Seperti itu. Tapi meskipun Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, di Palestina, tetapi Imam Syafi'i ini tumbuh di perkampungan Badui, di pedalaman, di Mekah, di tengah-tengah suku Hudzail. Ya. Jadi ibunya, ketika Imam Syafi'i kecil, ibunya itu membawa Imam Syafi'i ke Mekah, ke perkampungan yang memang sangat kampung di Mekah. Ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mempelajari kefasihan, fasahah, mempelajari kefasihan bahasa Arab dan juga syair-syair Arab. Itu. Jadi seperti itu. Jadi dihidupkan di lingkungan yang masih sangat asli dengan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih itu maksudnya bahasa Arab yang memang tidak tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain, yang bahasa orang sekarang mungkin bahasa gaul seperti itu ya. Ya kalau sekarang di orang hidup di Jakarta misalnya dalam hal bahasa Melayu itu kan mungkin bahasa Jakarta itu adalah bahasa yang sudah bukan bahasa Melayu yang fasih lagi karena sudah ada orang ngomong lu gue misalnya atau orang yang bahasanya itu bahasa informal ya. Itu bahasa yang yang bukan bahasa yang tercantum di dalam KBBI lah kira-kira seperti itu ya, bahasa yang fasih. Imam Syafi'i ini kalau orang yang anak muda yang sangat sempurna diceritakan seperti itu ya. Bahasanya sangat fasih, hampir tidak ada kekeliruan dalam penggunaan bahasanya ya secara kaidah-kaidah Arab. Kemudian juga menghafal banyak sekali syair-syair Arab ya. Sampai kemudian ketika ada orang yang bertemu dengan Imam Syafi'i muda dan wah kamu sayang sekali kalau tidak belajar kepada orang yang sangat ahli di fikih di masa zaman ini. Loh, siapa emangnya kata Imam Syafi'i? Imam Malik gitu. Imam Malik ini punya karya namanya Muwatta, kitab Muwatta. Itu dipinjam oleh Imam Syafi'i. Kitab Muwatta ini dihafal dalam waktu 9 hari. Teman-teman bisa mencobalah. Ambil kitab Muwatta, coba Nah, dulu Imam Syafi'i itu bisa menghafalkan isinya kitab Muwatta itu keseluruhan itu hanya dalam waktu 9 hari. Ya. Dan kemudian datang beliau kepada Imam Malik dan Imam Malik sangat takjub pada kecerdasan Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i ini juga belajar dengan guru yang bernama Muslim bin Khalid. Dan kemudian Muslim bin Khalid ini mengizinkan Imam Syafi'i untuk menjadi mufti, untuk berfatwa. Itu di usia 15 tahun. Di usia 15 tahun, Imam Syafi'i itu sudah menjadi mufti. Itu. Bayangkan ya. 15 tahun itu kita masih ngapain? Ya. 15 tahun tuh baru selesai SD ya. Belum ngerti apa-apa, masih ingusan ya. Tapi itu umumnya anak kecil lah. Kita lah. Gitu. Tapi Imam Syafi'i di usianya yang 15 tahun itu sudah menjadi mufti. Kalau sudah mufti itu nggak usah ditanya ilmunya, sudah pasti ya. Hafal Quran kan usia 7 tahun. Imam Syafi'i itu hafal Quran usianya 7 tahun. Jadi Masya Allah, ya memang Imam Syafi'i ini adalah sosok yang sangat istimewa sekali. Murid-muridnya juga banyak, ya. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, panjang. Kalau bicara Imam Syafi'i tentu biografinya sangat panjang sekali ya. Tetapi
Mungkin kalau teman-teman mau membaca secara lengkap kisah tentang Imam Syafi'i, itu bisa dibaca di dalam, ada kitab Diwanus Syafi'i ya, Diwanul Imam Syafi'i itu ada. Itu memang banyak keistimewaan beliau. Nah, Imam Syafi'i ini juga akhirnya tumbuh di Mekah ya, dan kemudian berinteraksi dengan ulama-ulama yang pada saat itu banyak di Mekah ya. Kalau dulu kan Mekah setidaknya sampai abad ke-18 ya, terutama itu kan Mekah itu masih menjadi pusat keilmuan. Hampir seluruh ulama di dunia ya berkumpulnya di Mekah dulu ya. Ya, zaman ulama-ulama Nusantara saja seperti Hashim Asy'ari, Syekh Khalil di Bangkalan ya. Guru tua di Sulawesi, kemudian Syekh Arsyad di Banjar, kemudian ulama-ulama Syekh Khotib di Sumatera Barat, Minangkabau, itu kan semuanya belajarnya dulu di Mekah, karena Mekah itu dulu menjadi pusat perkumpulannya ulama-ulama seluruh dunia. Hanya pada saat mulai abad 19 ini ya, itu sudah mulai terkikis karena Mekah dikuasai oleh Salafi Wahabi. Nah, Imam Syafi'i ini kemudian hidup di Irak ya, dan kemudian mempunyai qaulnya, pendapat-pendapatnya yang dikenal dengan qaul qadim. Dan kemudian Imam Syafi'i ini hidupnya konon berkelana ya. Jadi kenapa madhabnya itu menyebar dengan sangat luas? Karena Imam Syafi'i ini memang senang bepergian bersama dengan murid-muridnya dan kemudian menyebarkan ajaran-ajarannya ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini juga sempat berdomisili di Mesir. Dan di Mesir itulah Imam Syafi'i mempunyai qaul yang disebut qaul jadid ya. Seperti itu. Nah, Imam Syafi'i ini juga mempunyai kitab yang kitab itu yang sampai kepada kita diantaranya adalah kitab dan Ar-Risalah. Musnadus Syafi'i. Saya nggak usah nerangkan ini ya, karena Musnadus Syafi'i ini adalah kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Jadi intinya gini saja, menyingkat waktunya. Jadi intinya para ulama-ulama fikih ini juga jangan dibilang bahwa mereka ini hanya ahli fikih. Ulama-ulama fikih itu pasti adalah ulama-ulama yang menguasai bidang tafsir dan juga menguasai hadis. Makanya sangat aneh lah kalau ada hari ini orang-orang yang mengaku sebagai kelompok sunnah, pengamal sunnah, nggak mau bermadhab. Padahal ulama-ulama madhab lah yang menguasai hadis itu ya. Imam Malik yang mengarang Muwatta. Imam Syafi'i, madhab Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal yang punya madhab Hambali itu adalah pengarang kita atau penghimpun hadis-hadis, kitab hadis yang sangat besar yang bernama Musnad Ahmad. Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi nggak bisa dipisahkan antara ahli fikih dan ahli hadis itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian qawaidu madhab Syafi'i. Dalam hal bermadhab, madhab Syafi'i itu dasarnya, prinsipnya, sebagaimana beliau sendiri tuliskan itu di dalam kitab ya, yaitu dasarnya adalah pertama adalah Quran dan kedua sunnah. Ya. Jadi sumbernya madhab, sumber ajaran madhab itu juga adalah Al-Quran dan sunnah. Nah, ilam yakun, kalau di dalam Al-Quran sunnah nggak ada, ya faqiyah sunnah alaihima. Ya dilakukan analogi atau qiyas. Kemudian berikutnya adalah ibtikaru Syafi'i li ilmi usulil fiqhi alladhi huwa kafalsafatil fiqhi wa mantiqihi. Ya. Ibtikaru Syafi'i. Ibtikar itu artinya adalah inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Yaitu dalam hal menyusun ilmu usul fikih. Ya. Usul fikih ini apa? Usul fikih itu adalah laksana falsafah dan logika atau rumusan
fikih itu. Jadi ulama-ulama ketika Imam Syafi'i itu melihat bahwa banyak sekali ulama-ulama hadis yang wafat, ya, kemudian juga banyak ulama-ulama itu yang menyebar di berbagai daerah. Imam Syafi'i merasa perlu merumuskan bagaimana proses merumuskan hukum fikih itu seperti apa. Ya. Karena itu kemudian Imam Syafi'i itu merumuskan yang disebut dengan usul fikih. Di dalam usul fikih itulah diterangkan, ya, bagaimana misalnya memahami perintah. Kalau ada ayat Al-Quran, hadis memuat perintah, itu konsekuensi hukumnya apa? Wajibkah, sunnahkah, atau mubah? Itu misalnya. Kalau misalnya ada suatu ayat yang bertabrakan dengan ayat yang lain, secara zahirnya bertabrakan, itu langkah seperti apa yang harus diambil? Itu misalnya, ya. Kalau misalnya ada persoalan nggak ditemukan dalilnya di Al-Quran dan hadis, itu misalnya harus mengambil langkah apa. Nah, ini semuanya hal-hal semacam ini itu semuanya dibahas di dalam usul fikih, ya. Nanti mungkin teman-teman sebagian sudah belajar, ya, mengenai usul fikih. Ini usul fikih ini ilmu yang sangat penting. Kalau kita mau menjadi pakarnya fikih, mutlak harus belajar usul fikih. Seperti itu. Nah, kemudian kata Ibnu Khaldun, ya, fikih itu apa, ya? Nah, tentang perintah-perintah, larangan-larangan, bayan, khobar, nasakh, ilat, bagaimana menentukan suatu ilat, ya. Misalnya contohnya begini, ya. Orang dulu kan bepergian itu kan susah payah. Naik unta atau naik kuda. Kalau sudah jarak 2 farsakh ini kira-kira 88 km, maka sudah boleh melakukan jamak dan qashar. Itu zaman dulu. Elatnya apa? Diperbolehkan jamak qashar itu. Apakah elatnya karena masyaqqahnya, ya, kesulitannya misalnya. Kalau karena kesulitannya, orang zaman sekarang itu bepergian nggak susah-susah sekarang. Tinggal duduk, naik pesawat, mungkin 30 menit sudah mencapai jarak minimal untuk jamak qashar. Padahal nggak ada kesulitan sama sekali. Tinggal duduk saja. Beda sekali sama zaman dulu, naik unta. Mungkin bisa berhari-hari, ya, untuk menempuh jarak sampai dengan hampir 100 km. 90 km itu 2 farsakh. Ya. Elatnya seperti apa? Misalnya menentukan hal-hal semacam itu. Kemudian bagaimana bedanya elat dengan hikmah, ya, misalnya. Elat dengan hikmah itu bedanya apa misalnya? Hikmahnya itu misalnya gini, hikmahnya zakat itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan misalnya. Itu mengentaskan kemiskinan tuh elatnya atau hikmahnya misalnya. Nah, itu hal-hal semacam ini yang dibahas di dalam usul fikih itu. Dan dengan bahwa Imam Syafi'i menyusun kitab usul ilmu baru yang disebut dengan ilmu usul fikih, itu adalah sumbangan yang luar biasa dalam perkembangan ilmu fikih Islam. Ya. Berikutnya, as-salis asyar, yang ke-13, yaitu Imam Ishaq bin Ibrahim al-Marwazi, tapi dikenal dengan Ibnu Rohuyah. Ini juga seorang ulama besar yang tinggal di Naisabur. Naisabur itu tempat yang melahirkan banyak sekali ulama-ulama besar, termasuk Imam Hakim, ya, ahli hadis, pengarang kitab hadis, ya, Imam Hakim, Al-Mustadrak al-Sahihain, ya, itu adalah orang Naisabur. Naisabur itu sekarang masuk wilayah Iran. Nah, Imam Ibnu Rohuyah
atau Imam Marwazi ini juga seorang ulama besar yang menjadi gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya Imam Turmudi, dan gurunya Imam Nasai. Itu ulama besar ya. Seorang ulama bernama Khaffaf bercerita, Ibnu Rahuyah itu amla alaina min hifdzihi. Jadi pernah membacakan dari hafalannya sendiri kepada kita itu 11.000 hadis. Dan kemudian kita itu menyimak di dalam catatan, nggak kurang nggak lebih 1 huruf pun. Jadi persis plek sama dengan yang ada di dalam catatan. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini sebetulnya yang menjadi dasar kuat ya, bahwa yang kita yakini bahwa hadis itu otentik. Karena ya buktinya ulama-ulama zaman dulu itu mampu gitu menghafal puluhan ribu hadis itu, beliau-beliau ini mereka itu sangat mampu dan diuji gitu, dan tidak ada kelirunya 1 huruf pun. Itu menunjukkan bahwa hadis yang kita baca hari ini itu otentik. Yang ke-14 adalah Imam Abu Thawr al-Baghdadi. Itu juga salah seorang ulama mujtahid. Yang ke-15 ini seorang ulama besar yang bernama, yang kita semua sudah kenal, yaitu Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal ya. Imam Ahmad bin Hambal ya. Yang mazhabnya dikenal dengan mazhab Hambali itu. Kitabnya sangat banyak sekali yang ditulis, kitab-kitab hadis. Yang paling masyhur, paling terkenal adalah kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Beliau juga dalam hidupnya melakukan banyak sekali perjalanan untuk mencari hadis ke Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Jazirah, dan banyak wilayah-wilayah yang lain. Imam Ahmad bin Hambal ini juga menjadi salah satu gurunya Imam Bukhari. Konon kata Abu Zur'ah, Imam Ahmad itu innahu kana yahfadzu alfi hadisin. Imam Ahmad bin Hambal itu menghafal 1 juta hadis. Kata Abu Zur'ah. Kata Ibnul Madini itu, beliau mengatakan, innallaha a'azzal Islam birajulain. Allah itu memuliakan Islam dengan 2 orang laki-laki. Pertama adalah Abu Bakar ketika Yaumur Riddah. Dan yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hambal pada Yaumul Mihnah. Jadi ketika Abu Bakar menjadi khalifah, itu Abu Bakar menghadapi orang-orang yang murtad karena tidak mau membayar zakat ya. Sehingga Abu Bakar itu berjasa besar dalam dalam mengatasi fenomena orang yang murtad. Dan kemudian yang kedua yang berjasa besar juga atau yang membuat Islam itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal lah seorang ulama yang teguh memegang prinsip ketika Yaumul Mihnah. Ya. Yaumul Mihnah itu adalah masa ujian lah, itu masa cobaan, masa-masa ujian cobaan ketika para penguasa pada saat itu, Khalifah Bani Abbasiyah itu memaksa umat Islam termasuk para ulamanya dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ulama-ulama ya pada saat itu terpecah sikapnya. Tapi salah satu yang teguh memegang prinsip adalah Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun Imam Ahmad ini resikonya memegang prinsip itu ya disiksa, dianiaya, dan seterusnya. Gitu. Tapi berkah keteguhan Imam Ahmad itu, sampai sekarang kita mempunyai akidah yang benar bahwa Al-Quran itu ya wahyu, dan Al-Quran itu bukan makhluk ya. Al-Quran itu ya kalamullah yang qadim. Nah, dalam hal berfikih
mazhab fikihnya Imam Ahmad bin Hambal ini mendekati atau tidak jauh berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i sebetulnya. Ya. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hambal itu yang digunakan dalam merumuskan hukum-hukum yang pertama tentu adalah nusus, ya, Al-Quran dan hadis. Gitu. Kemudian kalau nggak ada, maka Imam Ahmad mencari fatwa-fatwa sahabat. Kalau nggak ada lagi, atau misalnya para sahabat itu berbeda pendapat, maka takhayyaru min aqwalihim. Imam Ahmad bin Hambal memilih pendapat yang dianggap paling kuat di antara pendapat-pendapat para sahabat itu dan yang mendekati kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, hukum fikihnya Imam Ahmad bin Hambal itu adalah mengambil hadis mursal. Itu. Hadis mursal. Yang kelima adalah qiyas, menganalogikan. Oke, baik. Yang ke-16 sekarang. Yang ke-16 adalah Imam Abu Sulaiman Dawud al-Asbihani, yang dikenal, yang masyhur dengan sebutan Dawud al-Zahiri. Mungkin kalau Abu Sulaiman kita nggak pernah dengar, tapi kalau nama Dawud al-Zahiri mungkin sudah akrab lah ya. Kita sudah sering dengar pendapat-pendapatnya Imam Dawud al-Zahiri. Kenapa nama aslinya Dawud bin Ali, ya, tetapi kenapa disebut Zahiri? Karena beliau ini adalah seorang ulama yang berpegang pada zahirnya Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya secara teksnya lahirnya seperti itu, ya udah diambil mentah-mentah seperti itu. Ini Imam Dawud al-Zahiri. Intahat, jadi beliau juga seorang alim, ya. Intahat ilaihi ri'asatul ilmi bi Baghdad fi waqtihi. Waktu itu hampir tidak ada orang yang lebih alim di Baghdad daripada beliau. Ya. Pada masanya itu Imam Dawud al-Zahiri adalah orang yang paling alim di Baghdad, di Irak. Beliau ini yang punya prinsip bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah tercakup semua ajaran syariat, ya, kewajiban, keharaman, dan seterusnya. Sehingga apa-apa yang tidak dibicarakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya itu berarti diampuni. Gitu. Nggak usah menggunakan qiyas, maksudnya kalau Dawud al-Zahiri, ya, nggak usah menggunakan qiyas. Ya pokoknya ada di Al-Quran Sunnah, ambil. Kalau nggak ada berarti ya diampuni, berarti boleh, kayak gitu maksudnya. Gitu. Ini prinsipnya berbeda dengan mayoritas para ulama yang sebelum-sebelumnya, ya. Khalafas salaf wal khalaf. Makanya di sini ditulis Imam Dawud al-Zahiri ini beda sendiri, berbeda dari ulama-ulama sebelumnya dan juga berbeda dengan ulama-ulama setelahnya, gitu. Dan begitu juga berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Karena sahabat itu semuanya mayoritas sahabat itu yang melakukan qiyas, dan itu diridhoi oleh Nabi dan sudah atas restu dan juga perintah Nabi, gitu ya. Tapi ajarannya Imam Dawud al-Zahiri ini dulu populer di Spanyol, di Andalusia. Tapi kemudian hilang setelah tahun 500. Setelah tahun 500 itu sudah hilang, sudah nggak ada pengikutnya. Karena kebetulan di Spanyolnya juga sudah selesai, kan. Tetapi catatannya, kata penulis kitab ini, ya tentu yang berpegang kepada qiyas itu lebih utama, ya lebih baik. Kenapa? Karena persoalan manusia itu kan berkembang terus. Sementara Al-Quran sudah berhenti turun, hadis juga nggak mungkin bertambah lagi. Sehingga agar supaya Islam ini tetap bisa menjawab tantangan-tantangan zaman, ya memang harus melakukan qiyas. Betapa banyak persoalan-persoalan baru saat ini, ya, yang dulu tidak pernah ada. Apalagi dalam bab muamalah. Kalau sholat mungkin nggak berubah, ya, tetapi dalam hal muamalah itu kan sangat dinamis sekali dan butuh yang namanya qiyas. Ya. Berikutnya adalah Imam Abu Ja'far
Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya. Ini juga ulama yang terkenal, ya, termasuk salah seorang yang alim yang tidak ditemukan padanannya sejauh ini. Kita mungkin mengenal Imam At-Tabari ini terutama adalah dari tafsirnya, yaitu tafsir At-Tabari, yang hampir tidak ada orang yang mengarang kitab tafsir yang seperti itu. Madhabnya ini dulu berkembang sampai dengan tahun 400 dan kemudian hilang. Nggak ada pengikutnya lagi. Beliau ini orang yang sangat luar biasa, istimewa sekali. Di dalam bidang tafsir, beliau menulis kitab tafsir At-Tabari. Di dalam kitab hadis, beliau menulis kitab Tahdzibul Atsar. Ya. Dan di dalam kitab fikih, beliau menulis kitab Ikhtilaful Fuqaha. Jadi beliau ini termasuk ulama yang generalis. Jadi ulama itu ada dua, ilmuwan itu ada dua. Ada yang generalis dan ada yang spesialis. Generalis itu adalah yang menguasai banyak hal. Kayak zaman dulu itu misalnya Ibnu Sina. Ya. Ibnu Sina itu ya seorang filosof, tapi juga ahli kedokteran, tapi juga ahli musik, ahli yang lain-lain. Ibnu Rushd itu seorang filosof juga, seorang scientist juga, tapi juga seorang ahli fikih. Dengan bukti ya beliau ini Imam Ibnu Rushd inilah yang menulis kitab Bidayatul Mujtahid, ya, kitab dalam madhab Maliki itu. Ini tipe-tipe yang generalis. Generalis itu adalah seorang tipe ilmuwan atau ulama yang menguasai banyak hal, berbagai bidang, dan menjadi ahli di dalam berbagai bidang. Bedanya sekarang, itu umumnya orang sekarang itu spesialis. Spesialis itu hanya mengetahui ilmu tertentu secara mendalam. Kayak gitu. Ya, dulu dokter spesialis, sekarang kan tambah sempit ya. Spesialis itu misalnya spesialis penyakit dalam. Penyakit dalamnya itu apa gitu? Penyakit dalam bagian virus misalnya kanker, tumor, masalah apa gitu. Terus sekarang itu kan dokter aja ya melakukan operasi itu nggak cukup satu dokter spesialis. Misalnya menangani kanker, paling tidak itu 5 dokter yang ahli biusnya sendiri, yang ahli mengamati atau ronsennya sendiri, ya. Kemudian nanti yang mengoperasikan itu sendiri. Ya. Padahal zaman dulu ilmu ulama-ulama itu menguasai semuanya. Kalau sekarang tambah sempit. Dokter ya, misalnya dokter gigi sekarang tambah sempit lagi. Dokter gigi apa gitu? Dokter gigi bagian gizinya gusi misalnya, dokter gigi bagian geraham misalnya, dokter gigi kecantikan ada lagi sendiri itu. Beda lagi dengan dokter gigi yang pengobatan dan yang lain-lain. Itu beda generalis dan spesialis. Nah, Imam Tabari ini juga salah istimewanya, salah satu istimewanya Imam Tabari adalah begini. Murid-muridnya cerita. Murid setelah Imam Tabari wafat, itu dihitung kitabnya. Ternyata Imam Tabari itu menulis sampai 350.000 halaman ya, semasa hidupnya. Jadi nulis dengan tangannya sendiri sampai 350.000 halaman. Kalau dihitung, kata murid-muridnya, kalau dihitung mulai semenjak balik sampai wafatnya di usia 86 tahun, maka tiap hari rata-rata Imam Tabari itu menulis 14 halaman. Jadi tiap hari yang namanya Imam Tabari itu ngarang kitab tuh 14 halaman. Masya Allah ya. Dan yang seperti ini itu hampir tidak terjadi di manusia-manusia yang lain. Tentu ya itu semuanya adalah berkah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Al-Minah Al-Badiyah diterangkan
Imam Thabari itu selama 40 tahun itu menulis rata-rata per hari 40 halaman. Jadi ya memang, dan beliau ini disebut sebagai a'dhamu mu'allifin fil Islam, pengarang kitab yang paling besar di dalam Islam. Karena yang sampai 350.000 halaman dengan harian rata-rata kalau dihitung dari mulai balik itu 14 halaman per hari. Tapi selama 40 tahun beliau itu menulis per harinya 40 halaman. Bayangkan ya. Kapan istirahatnya, kapan mikirnya, ya itu 40 halaman per hari. Baik, yang terakhir ini subbab yang terakhir. Al-madzhabul arba'ah laisat mutaba'idah. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang namanya madhab-madhab yang ada itu sebetulnya ajaran-ajarannya hampir tidak ada perbedaan yang ekstrim. Ya. Artinya nggak beda jauh. Madhab-madhab mau madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sebetulnya nggak beda jauh. Betul. Ini penting untuk diklarifikasi. Karena apa? Za'ama ba'dul Faranji. Ya, sebagian orang Perancis, sebagian orang Barat lah, menyangka bahwa madhab-madhab di dalam Islam itu perbedaannya sangat mencolok. Seperti perbedaannya orang-orang Kristen. Antara Katolik dan Protestan, Ortodok. Begitu juga seperti orang-orang Yahudi, bedanya dengan Nasturia, Samaria, dan lain-lain. Enggak seperti itu sama sekali. Bukan, beda jauh. Karena apa? Kalau aliran-aliran di dalam Kristen, Katolik, Protestan, Ortodok misalnya, itu satu sama lain saling menyalahkan, bahkan mengkafirkan. Dan bahkan aliran Kristen A misalnya tidak bisa beribadah di gereja aliran Kristen B, kayak gitu. Tentu beda jauh. Kenapa? Kalau di dalam mazhab Islam, saya mazhabnya Syafi'i, guru-guru saya Hanafi, penulis kitab ini mazhabnya Maliki. Kita bisa makmum di belakangnya imam penganut mazhab Maliki, Hanafi. Ya artinya nggak ada masalah, nggak pernah ada persoalan. Dan kita semua menganggap bahwa antar pendapat satu dengan yang lain itu saling menghormati. Karena perbedaan-perbedaan yang ada itu hanya perbedaan pada tataran teknis, furu'iyah. Dalam persoalan akidahnya yang nggak ada bedanya sama sekali. Persoalan perbedaan-perbedaan madhab ini hanya dalam persoalan furu'iyah, fikih furu'iyah. Dan antara satu imam dan imam yang lain itu bahkan saling memuji. Misalnya Imam Malik memuji Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hambal, ya kayak gitu. Saling memuji, saling menyanjung, saling menghormati perbedaan masing-masing. Sehingga misalnya adalah ada ungkapan dari Imam Syafi'i yang mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilul shawab. Ya. Pendapat saya ini benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain keliru, tapi bisa jadi benar. Artinya nggak ada fanatisme dan klaim bahwa hanya dirinya yang benar, itu sama sekali nggak ada dari imam-imam mazhab. Nah, yang seperti ini yang mestinya kita tradisikan. Dalam beragama itu ya kita nggak usah merasa paling benar. Ya. Nggak usah merasa paling benar. Ya, kayak saya itu ya ahlus sunnah, ya. Misalnya ya dalam sholat membaca bismillah, kemudian kunut subuh, kemudian tahlilan, kemudian ya berdoa, zikir keras setelah sholat dan seterusnya. Itu kebenaran atau pendapat yang saya pegang. Tetapi kita nggak boleh merasa kita ini pasti benar dan yang lain tuh pasti salah. Apalagi nyalah-nyalahkan orang lain. Nggak boleh sama sekali. Dan itu bukan ajaran
bukan teladan yang diberikan oleh para ulama kita. Gitu. Dulu ulama-ulama ini berbeda pendapat dan biasa saja saling menghormati. Itu seperti itu. Karena apa? Ya, faqad al-khada Abu Hanifah an Malik. Imam Abu Hanifah itu pernah belajar kepada Imam Malik. Sebagaimana Imam Malik juga pernah belajar kepada Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu juga belajarnya kepada Imam Malik. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal itu juga muridnya Imam Syafi'i. Jadi guru murid, tapi masing-masing punya pendapat berdasarkan ijtihadnya, gitu ya. Berdasarkan ijtihadnya masing-masing, tapi meskipun berbeda, mereka saling menghormati. Gitu. Imam Syafi'i itu misalnya ketika sholat di dekat makamnya Imam Abu Hanifah, itu nggak mau Imam Syafi'i kunut. Sampai diprotes oleh orang, loh gimana? Anda ini kan penganjur kunut. Kenapa malah nggak kunut? Iya, saya malu ketika saya berada di dekatnya Imam Abu Hanifah, kemudian saya kunut. Padahal Imam Abu Hanifah itu adalah orang yang tidak menganjurkan kunut. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi intinya ya, saling menghormati, menghargai pendapat. Perbedaan itu adalah furu'iyah, perbedaan kecil, perbedaan bukan suatu perbedaan yang besar. Adapun di dalam mayoritas persoalan itu ya satu pendapat. Itu. Di dalam hal-hal yang mayoritas itu ya satu pendapat. Ya. Apalagi dalam usul pasti ya antara madhab ini kan nggak ada yang beda Al-Qur'annya, nggak ada yang beda nabinya misalnya, ya nggak ada yang beda Tuhannya sama sekali. Ya. Mayoritas persoalan sholatnya semuanya yang menghadap kiblat, ya kayak gitu. Jadi mayoritas di dalam mayoritas persoalan itu sependapat itu. Hanya dalam beberapa persoalan tertentu yang itu terbuka itu dengan terjadinya perbedaan pendapat. Itu. Dan itu menjadi rahmat tersendiri bagi umat Islam. Misalnya ada yang tarawih 23 rakaat, ada 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ya yang lagi punya banyak pekerjaan gitu. Kemudian capek misalnya, ya bisa tarawihnya 8 rakaat saja. Tapi bagi yang sedang bersemangat beribadah, ingin pahala yang lebih banyak, ya sholat 20 rakaat misalnya. Gitu. Seperti itulah. Ya. Perbedaan pendapat ini betul-betul menjadi rahmat karena kita bisa mengikuti pendapat-pendapat yang disuguhi pada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil pilihan itu yang lebih sesuai dengan kondisi kita. Baik, saya kira itu ya. Hadza akhiru ma tayassara lana jam'uhu. Ini adalah akhir daripada yang bisa saya tuliskan kata penulis kitab ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kira itu ya teman-teman, akhir dari kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira kitab ini mengandung informasi-informasi yang penting sebagai wawasan keislaman kita, terutama di dalam bidang fikih, ya, sehingga kita mengetahui fikih itu seperti apa, kemudian bagaimana para sumber-sumbernya apa, bagaimana para ulama dari mulai ulamanya sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai dengan ulama-ulama mazhab yang sampai kepada kita, ya, itu bagaimana interaksi mereka dengan fikih, ya, perhatian mereka, dan kemudian juga inovasi-inovasi yang mereka lakukan sehingga kita menikmati produk-produk ijtihad yang dilakukan oleh para ulama-ulama itu, ya menjadi khazanah yang sangat berharga bagi kita. Tidak terbayangkan misalnya kita sebagai orang awam ketika misalnya ulama-ulama ini nggak menulis hukum-hukum fikih itu, gimana kita sebagai orang awam misalnya mau ngambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, rasa-rasanya kok tidak mungkin, ya, mustahil. Coba saja kalau mau nyoba, ya. Wudhu saja misalnya. Ya. Baru persoalan wudhu.
kita ngambil langsung dari Al-Quran pasti kebingungan. Ya. Apalagi persoalan-persoalan yang lain, ya, persoalan sholat dan seterusnya kayak gitu. Karena Al-Quran itu hanya menyampaikan beberapa persoalan secara global. Ya. Kadang-kadang tidak pernah terperinci teknisnya seperti apa gitu. Dan kita beruntung mempunyai para ulama yang memang ulama-ulama ini menguasai isi dari keseluruhan ayat di dalam Al-Quran, dan kemudian dari ratusan ribu hadis mereka merangkum, meramunya, dan kemudian kita tinggal menikmati produk-produk ijtihad para ulama-ulama tersebut. Ya. Baik, saya kira itu ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Pertanyaan atau apa? Tidak ada ya, saya kira cukup. Mari kita pungkasi, kita akhiri pembacaan kitab Syariatullah Al-Khalidah ini ya dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari kitab ini maupun penulisnya ya. Ala ilmiah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.